Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hali wal aqd. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid dan ugi para pengurus Masjid Nur Arafah lan sedaya para hawari Majelis Asy-Syifa, nakhusu bidzikir beliau Bapak Haji Didit, Bapak Fuadin lan segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RT dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi bukti cinta kaula panjenengan kepada Nabi Muhammad, bukti kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad, sehingga walaupun Rabiul Awal telah pergi meninggalkan kita, tapi bukan menjadi satu halangan untuk kita merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dibai di dalam Maulid Diba'nya. Beliau mengatakan, walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita rayakan, kita peringati Maulid Nabi itu setiap saat, maka niscaya itu yang wajib untuk kaula panjenengan lakukan. Sehingga para hadirin hadirat, Maulid Nabi kita Muhammad itu tidak hanya identik dengan bulan Maulud saja, tidak hanya identik dengan bulan Rabiul Awal saja, tapi bahkan Al-Imam Ad-Dibai menganjurkan kaula panjenengan lek saged maulidan niku nggih setiap saat, menyebut Nabi niku nggih setiap saat, sholawat kepada Nabi nggih setiap saat. Bukan hanya ketika kaula panjenengan menghadiri peringatan Maulid kemudian kita bersolawat kepada Nabi, tapi jadikan setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kaula panjenengan adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, semua hal yang diperuntukkan untuk memuliakan Nabi Muhammad, maka akan menjadi sesuatu yang paling nikmat dan paling lezat di dalam kehidupan dunia ini para hadirin. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali, beliau di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub mendefinisikan tentang apa itu cinta. Beliau katakan, al-hubbu huwal mailu tiba ila syai'il maladh. Cinta itu adalah kecondongan watak seseorang atau hati seseorang kepada sesuatu yang dia anggap nikmat, dia anggap baik, dia anggap lezat. Wa idza ta'akkada wa qawiya dzalikal mail, kalau kecondongan manusia tersebut
terhadap sesuatu yang dia anggap nikmat semakin tumbuh besar dan semakin kuat, maka itu sudah sampai di puncaknya cinta yang disebut dengan al-ishq, rindu yang berat, cinta yang sejati. Maka kenapa umat Nabi kita Muhammad tidak hanya merayakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal saja? Itu karena ada unsur cinta dalam hati kaula panjenengan para hadirin. Sehingga orang yang cinta kepada Nabi, dia akan rindu selalu untuk hadir di majlis-majlis maulid Nabi. Bukan hanya di bulan maulid saja. Bulan maulid lebih utama, tapi di bulan lainnya dia justru lebih semangat untuk selalu mendekatkan hati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun jalan untuk menuju kepada Allah, menggapai ridha Allah, kecuali lewat pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita jelaskan para hadirin, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan kullu turuqi masdudah, semua jalan menuju Allah itu terhijab, tertutup, buntu, illa maniktafa atharar rasul, kecuali mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang menghidupkan Nabi Muhammad dalam hatinya, kecuali mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaula panjenengan tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau bukan lewat Nabi Muhammad. Kaula panjenengan tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah kalau kita tidak mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah bisa mudah untuk dicintai oleh Allah kalau kita belum bisa cinta kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali beliau juga mengatakan dalam kitab Ihya-nya, alamatu hubbillah, tanda orang itu cinta kepada Allah adalah hubbul Quran. Tata selek kaulah panjenengan Bapak Ibu kepingin tahu kira-kira di hati kita ini ada Allah atau tidak, maka coba kita lihat diri kita dengan Al-Quran. Apakah kita termasuk orang yang membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, atau sama sekali seumur hidup gak pernah kita baca Al-Quran? Wa alamatu hubbil Quran, dan termasuk tanda cinta kepada Quran itu adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang tidak mencintai Quran berarti dia tidak mencintai Rasul dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya ada urutannya Bapak Ibu. Kok kita kepingin, kula niki kepingin dicintai kalih Gusti Allah, tapi kita nggak ada usaha untuk mencintai Nabi Muhammad, nggak akan pernah sampai, itu mustahil. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu, jika kalian mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah panjenengan Bapak Ibu enggak akan pernah bisa mengikuti Nabi lek kaulah panjenengan tidak ada cinta dalam hati kepada Nabi. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, cinta itu mailut tiba atau mailut tab'i ila syai'il malad, condongnya hati kepada sesuatu yang dia sukai. Kalau kita suka Nabi Muhammad, otomatis kita suka duduk di majelis-majelis maulid semacam ini. Kalau kita suka dengan Nabi Muhammad, otomatis kita akan suka dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, anna sidqal mahabbati fi salasi khisal. Cinta yang sejati itu, para hadirin, memiliki 3 ciri. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, maka ayo perhatikan kira-kira 3 hal ini ada tidak dalam diri kita. Yang pertama kata Imam Ghazali, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Dia lebih suka mendengarkan ucapan daripada orang yang dia cintai ketimbang ucapan orang lain. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, harusnya kita senang dengar hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Dan bahkan bukan hanya sekedar senang, kita akan senang menyebut Nabi Muhammad. Kita akan senang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut.
Itulah cinta. Makanya sampai Imam Ghazali niku para hadirin di dalam kitabnya memberikan contoh. Ini loh bukti cinta itu seperti ini. Kata beliau, "Ama tara ila Zulaikha?" Tidakkah kamu itu melihat kepada kisah Sayyidatuna Zulaikha? Bagaimana cintanya Sayyidatuna Zulaikha ini kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sampai beliau rela untuk mengeluarkan semua apa yang beliau miliki demi Nabi Yusuf. Sayyidah Zulaikha ini para hadirin saking cintanya sama Nabi Yusuf, kadang suka melamun ngelihat waktu malam di atas langit, ngelihat bintang-bintang di langit, kemudian lewat temannya dan ditanya, "Ya Zulaikha, apa yang kamu lihat?" Beliau menjawab, "Yusuf." "Apa yang kamu lihat ya Zulaikha?" "Yusuf." Padahal gak ada Nabi Yusuf di langit itu. Tapi kenapa? Karena saking cintanya, semua yang dilihat seakan-akan adalah orang yang dia cintai, Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan kalau ada orang, kata Imam Ghazali, ada orang yang berkata kepada Sayyidatuna Zulaikha ini, "Ya Zulaikha, ra'aitu Yusuf." Tadi aku lihat Yusuf. Maka setiap ada orang yang menyebut nama Nabi Yusuf di hadapan Sayyidah Zulaikha, maka Sayyidah Zulaikha itu akan memberikan hadiah kalung emas kepada yang menyebut nama Yusuf. Jadi karena waktu itu Sayyidah Zulaikha itu kaya, para hadirin, termasuk perempuan yang kaya raya. Setiap ada orang yang nyebut nama Nabi Yusuf, selalu dikasih hadiah sama Sayyidah Zulaikha ini. Sampai akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi Yusuf dengan Sayyidah Zulaikha. Yang saat itu memang Sayyidah Zulaikha tergila-gila dengan Nabi Yusuf, yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Yusuf, Nabi yang tampan. Tapi kalau kita berkata apakah Nabi yang tertampan adalah Nabi Yusuf? Bukan. Nabi Yusuf nomor 2. Yang paling tampan daripada Nabi Yusuf itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa bayangkan para hadirin, Nabi Yusuf yang tampannya luar biasa itu masih dikalahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Al-Quran, saking gantengnya sampai ibu-ibu yang lagi memotong bawangnya sudah habis, ngelihat Nabi Yusuf lewat gak kerasa tangannya yang terpotong. Sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat nih. Ini Yusuf ini bukan manusia, ini malaikat, saking gantengnya Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad dikatakan oleh para ulama, jika diibaratkan para hadirin, ketampanan Nabi Yusuf itu baru sebagian daripada ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama ada yang memperkirakan ketampanan Nabi Yusuf itu ibarat setengah daripada bulan purnama, kalau Nabi Muhammad sempurna bulan purnamanya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau ketampanan laki-laki daripada manusia yang pernah Allah ciptakan itu diibaratkan seperti bulan purnama, maka Allah Subhanahu wa taala membagi bulan purnama itu menjadi 2. Yang separuh untuk Nabi Muhammad, yang separuhnya lagi dibagi 2. Berarti lek setengah dibagi 2 niku pinten berarti? Seperempat nggih. Yang seperempat itu untuk Nabi Yusuf, seperempat sisanya untuk semua kaum laki-laki dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Terus gantengnya kula panjenengan iki Pak. Namung napa? Bil barokah gitu kan. Kedik-kedik nih dari seperempat nih. Jadi sangat jauh sekali. Jadi perbandingannya ketampanan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sangat jauh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketampanan Nabi yang dilihat oleh para sahabat di dunia itu hanya sebagiannya saja. Sempurnanya ketampanan Nabi nanti di surga. Karena sebagian ulama mengatakan karena ketampanan wajah Nabi Muhammad itu salah satu daripada nikmatnya surga. Nah, sedangkan nikmatnya surga itu nggak akan pernah bisa dilihat oleh manusia yang masih hidup di dunia. Makanya Nabi mensifati surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga niku adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata orang yang masih hidup. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh manusia yang masih hidup.
Jadi suara indahnya surga itu nggak pernah terdengar oleh manusia yang masih hidup. Wala khatara ala qalbil basar, dan tidak akan pernah terlintas sempurna di dalam hati manusia. Kaulah panjenengan maos Al-Qur'an, di situ dijelaskan oleh Allah tentang bagaimana ciri-cirinya surga. Kemudian kaulah panjenengan bayangkan Bapak Ibu surga yang seindah itu, maka surga yang aslinya lebih indah daripada yang kita bayangkan. Lah berarti Nabi kita Muhammad, para hadirin, yang dilihat oleh para sahabat itu hanya bagian daripada ketampanan dunia. Loh, ketampanan dunianya Nabi sudah luar biasa, apalagi kalau Nabi nanti bisa kita lihat di surga. Makanya orang yang cerdas itu, para hadirin, jangan sampai kaulah panjenengan di dunia nggak pernah ngelihat Nabi, kaulah panjenengan di dunia nggak pernah hidup bersama Nabi, jangan sampai lakon mangke teng akhirat boten kepanggih kali Nabi. Itu orang yang rugi besar itu. Nah, maka bagaimana caranya? Ayo buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi secara terang-terangan sudah mengatakan kepada para sahabatnya, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Dalam riwayat lain, al mar'u ma'aman ahab. Kata Nabi Muhammad, manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, siapa yang kita cintai? Kalau yang kita cintai Nabi, kaulah panjenengan akan kepanggih kalian Nabi Muhammad mangke teng swarga. Tapi kalau ternyata yang kita cintai bukan Nabi Muhammad, ternyata yang kita cintai adalah justru orang-orang yang mereka tidak pernah memberikan manfaat ukhrawi, manfaat akhirat untuk kita. Oh, ternyata hanya sekedar pemain bola, bahkan orang-orang yang di luar Islam yang kita cintai, maka merekalah yang nanti akan kita kumpuli di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ciri, kata Imam Ghazali, ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad itu adalah an yakhtara kalama habibihi ala ghairih. Dia lebih senang mendengarkan nasihat kekasihnya, dia lebih senang mendengarkan hadis-hadis kekasihnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dia suka mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, kita lihat bagaimana kita dengan hadisnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Bagaimana kita dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Gak usah terlalu muluk. Kita dengan orang-orang di sekitar kita saja. Kita dengan tetangga-tetangga kita ini seperti apa coba? Sudahkah kita meniru Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengikuti ucapan Nabi Muhammad? Yang Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahis walal badi. Orang yang beriman, orang yang selamat, orang yang akan digolongkan menjadi ahli surga oleh Allah adalah mereka yang tidak pernah mencaci maki, mereka yang tidak pernah saling menuduh, mereka yang tidak pernah menebarkan kebencian, mereka yang selalu berbuat baik, rahmat, kasih sayang kepada sesama, apalagi kepada umatnya Nabi Muhammad. Kaulah panjenengan Bapak Ibu berbuat baik sama binatang aja loh, Allah kasih pahala, apalagi sama manusia. Kok ada di antara kaulah panjenengan ngelihat waktu mandi di kamar mandi, ternyata di bak mandi itu ada semut yang tenggelam. Kok jenengan angkat dengan jari panjenengan, para hadirin, jenengan tempelkan di tembok supaya semut itu enggak tenggelam dan selamat, jenengan ditulis kebaikan oleh Allah, jenengan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Napa malih lek kaula panjenengan membantu orang yang ada di sekitar, kaula panjenengan tidak menyakiti orang yang di sekitar. Maka kuncinya mudah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, minimal jangan kita menyakiti mereka. Lek kaula panjenengan kok boten saged berbagi dengan tetangga, minimal jangan menyakiti tetangga. Lek kaula panjenengan enggak bisa menggembirakan pasangan, minimal jangan nyakiti pasangan. Itu sudah paling aman, sudah. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad itu adalah an yakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairih. Lebih senang duduk dengan kekasihnya. Kalau kaulah panjenengan ngaku cinta Nabi Muhammad, Bapak Ibu, harusnya kita senang duduk dengan Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad kan sudah meninggal, tapi sejarahnya terus dikenang, para hadirin. Sejarahnya tidak akan pernah terlupakan. Yang sejarahnya Nabi itu hanya dibahas di majelis-majelis maulid semacam ini.
Kisah-kisahnya Nabi Muhammad hanya dibahas di majlis-majlis maulid semacam ini. Kalau panjenengan tadi mahalul qiyam kita baca tola al badru alaina min saniyatil wada, semuanya tentang Nabi Muhammad. Ayuhal mab'utsu fina, wahai Nabi yang diutus kepada kami. Kemudian kita bahas di situ, kita baca di situ semuanya tentang Nabi Muhammad, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad. Maka orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad harusnya dia gemar untuk duduk di majlis-majlis maulid semacam ini. Dia gemar untuk membaca dan mendengar tentang sejarah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan maulid saja, tapi tiap saat. Tapi tiap saat. Makanya orang itu, para hadirin, seorang suami itu kalau dia benar-benar cinta sama istrinya, ini lek maringi hadiah, padahal dia mampu, dia punya kemampuan, lek maringi hadiah mboten kok namung pas ulang tahun tok. Lah sekarang bayangkan kalau ada seorang suami yang mampu, ya, saya nggak bahas kalau nggak mampu, ya, kita bahas yang mampu. Seorang suami mampu, itu kalau belikan baju istrinya, anggaplah belikan baju yang nggak terlalu mahal, misalnya daster. Belikan daster istrinya pas wayai ulang tahun. Lah ulang tahun ini kan setahun sekali, gitu kan? Berarti nanti ketemu daster yang baru lagi tahun depan. Oh, daster yang tahun lalu sudah nggak karuan modelnya, bolong-bolong di sana sini. Padahal dia mampu. Dia mampu. Sama para hadirin, orang yang mengaku cinta kepada Nabi itu nggak akan pernah bosan dengan Nabi Muhammad. Wa kaifa, dikatakan oleh para ulama, bagaimana mungkin kaulah panjenengan bosan dengan orang yang kita cintai, sedangkan harusnya orang yang kita cintai itu namanya selalu terukir dalam hati. Bagaimana bisa kaulah panjenengan bosan dengan Nabi Muhammad kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad? Bohong berarti. Kata Imam Ghazali, orang yang mengaku cinta sama Nabi itu dia senang duduk di majelisnya Nabi. Ya, ini majelisnya Nabi, majelis ilmu, majelisnya Nabi. Satu kali Nabi Muhammad masuk ke masjid, Nabi dapati ada dua perkumpulan di masjid, ada dua majelis di masjid. Yang pertama majelis zikir, yang kedua majelis ilmu. Kemudian Nabi memilih duduk di majelis ilmu. Nabi memilih duduk di majelis ilmu. Setelah selesai majelis, Nabi jelaskan, aku cinta dan aku suka dengan keduanya. Nabi suka dengan majelis ilmu, Nabi juga suka dengan majelis zikir, tapi aku lebih senang majelis yang di dalamnya diajarkan ilmu agama. Makanya para ulama kita, guru-guru kita dari masa ke masa cerdas. Kalau ada majelisan, bukan hanya kok zikiran tok, maulidan bukan hanya kok solawatan saja, tapi kaulah panjenengan juga diajari tentang bagaimana kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga kita dapat dua-duanya, dapat ilmu, ya dapat solawat kepada Nabi, sehingga ini menjadikan Nabi cinta kepada kita, para hadirin. Nah, kemudian yang ketiga, an yakhtara ridha habibi ala ridha ghairih, lebih memilih untuk mendapatkan ridha kekasihnya daripada ridha yang lain. Sing penting Nabi Muhammad lihat kita senang, urusan orang lain gak senang sama kita terserah. Itu orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang penting kita sudah ngikuti ajarannya Nabi, urusan orang benci kita terserah. Itu orang yang cintanya sungguhan seperti itu. Ada kisah, para hadirin, seorang menantu yang tidak disukai oleh mertuanya, tapi dia cinta sama istrinya, dan dia pun bertahan walaupun menantu ini sering dicaci maki oleh mertuanya. Dia bertahan. Kenapa kok dia bertahan? Dia nggak tinggalkan istrinya karena dia cinta sama istrinya. Nah, berarti cintanya seorang suami kepada istri ini walaupun punya mertua yang tidak baik, itu adalah cinta yang sejati. Nah, maka begitulah kita dengan Nabi Muhammad, para hadirin. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, maka kita nggak peduli dengan yang lainnya. Nah, seperti halnya kisah Al-Imam Ghazali juga menghadirkan kisah
Laila Majnun. Nah, mungkin sering dengar itu nama Laila Majnun itu, nggih. Nah, ini kan termasuk kisah cinta yang viral nih, nggih. Nah, Laila Majnun. Jadi ada seorang wanita namanya Laila, dicintai oleh seorang laki-laki yang saking cintanya dan tergila-gilanya kepada Laila sampai dijuluki Majnun. Majnun itu artinya gila. Majnun itu artinya orang gila. Nah, kenapa seperti itu? Sampai masuk dalam syair. Marartu ala diyar Laila uqabbilu dal jidar wa dal jidara fama hubbu diyar saqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Itu si Majnun bikin syair. Marartu ala diyar, aku keliling mencari rumah si Laila setelah berpisah. Dicari rumahnya Laila keliling, di mana ya kasihku Laila ini tinggal ya. Begitu si Majnun tahu di mana rumahnya Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidara. Dia ketika mencari niku para hadirin, dia ciumi tembok itu satu persatu. Niku ibarat Laila tinggal ning kerajaan. Ini temboknya wong kerajaan diambungi situ. Kenapa? Karena saking cintanya, dan dia tahu, dia bisa merasakan kedekatan hatinya dengan Laila itu. Dia bisa merasakan di mana rumah yang ditinggali Laila. Ketemu dengan rumah yang di dalamnya ada Laila, dia ciumi temboknya. Nah, akhirnya akan dijuluki orang gila. Dijuluki orang gila. Dan dia menjawab, fama hubbud diyar saqafna qalbi. Saya ini nyiumi tembok rumah Laila ini bukan karena cinta dengan rumahnya Laila, bukan, tapi karena saya cinta dengan orang yang di dalamnya, yaitu si Laila. Nah, itulah cinta para hadirin. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada seorang, ya kita cintai semuanya. Kenapa seorang suami bisa bertahan dengan istrinya padahal dia punya mertua jahatnya luar biasa? Karena dia cinta kepada istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri kenapa bisa bertahan dengan suaminya padahal orang tua suaminya luar biasa zalimnya, luar biasa jahatnya? Karena si istri cinta kepada si suami. Nah, begitulah kita para hadirin, di saat mencintai Nabi Muhammad, apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, tetap cinta kita nggak akan pernah luntur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita dibenci, walaupun kita dikatakan majnun, walaupun kita dikatakan gila, walaupun kita dikatakan yang aneh-aneh, terserah. Yang penting saya tetap cinta Nabi Muhammad. Nah, itulah cinta yang sungguhnya. Nah, sehingga para hadirin, ayo kita lihat dari 3 ciri tadi, kira-kira sudah ada belum dalam diri kita? Sudahkah kita menjalankan perintahnya Nabi, mengikuti daripada saran-sarannya Nabi? Bagaimana jika kita berinteraksi dengan sama manusia, kita berhubungan dengan sama manusia ini, bagaimana akhlaknya? Semuanya Nabi ajari. Kalau kita katakan, tapi saya punya tetangga, saya punya kenalan itu orang yang nggak baik sama saya, sama. Nabi Muhammad itu juga pernah punya tetangga nggak baik para hadirin. Di awal-awal Nabi Muhammad berdakwah, bagaimana bencinya mereka tetangganya Nabi kepada Nabi kita Muhammad, sampai tiap pagi Nabi Muhammad itu membersihkan kotoran di depan pintu rumahnya. Dan kotorannya bukan kotoran onta, bukan kotoran binatang, tapi kotoran manusia. Nabi yang bersihkan. Sambil bersihkan kotoran manusia yang dibuang oleh tetangga-tetangga yang musuhi Nabi ini, Nabi katakan apa? Alhamdulillah ya Allah, engkau telah berikan tetangga yang seperti ini kepadaku. Lu syukur Nabi Muhammad, malah alhamdulillah. Cobalah awak dhewe, kadang ayamnya tetangga loh, ayamnya tetangga itu buang kotoran di teras rumah, wah luar biasa gitu. Iso-iso carok gitu, tukaran, ribut. Maka enek malih sing sering terjadi, sing sering viral ini malih dalane ditutup. Nah, ini para hadirin, Nabi Muhammad dilempar kotoran manusia pintu rumahnya. Nabi katakan alhamdulillah. Kenapa Nabi katakan alhamdulillah? Ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, lah kok malah alhamdulillah li piye ya Rasul? Apa katanya Nabi Muhammad? Kalau enggak ada yang seperti ini, kita ini enggak belajar sabar. Kadang ngoten para hadirin. Kalau kita ngaku alhamdulillah kula niki yang sabar, ternyata kita punya keluarga baik, tetangga baik, kawan kerja baik, semuanya baik, ngaku sabar ya ndak pantas. Ndak pantas. Bohong berarti.
Nah, orang yang sabar itu ya dia akan merasakan ujian, kemudian responnya seperti apa. Kalau dia tidak melawan, dia tidak membalas dengan keburukan, baru dikatakan dia sabar. Dan sabar itu para hadirin inda sudmatil ula, kata Nabi Muhammad. Tiang sing sabar niku sabar ketika serangan pertama. Jadi pertama kali dia mendapati ketidaknyamanan, dia mendapati kezaliman, mendapati cacian dari orang, lah bagaimana responnya? Kok dia merespon di awal pertama kali mendengarkan cacian itu dengan amarah emosi, berarti belum dikatakan sabar. Nah, pemalih lek wis jotos-jotosan, you know, kan? Wis teman-teman sudah babak belur, kemudian dipisah sama tetangga, dilerai sama tetangga, kemudian kita ngomong untung aku sih sabar. Nah, wis teman-teman kok sih aku sih sabar, gak ada seperti itu. Sabar itu tidak merespon yang buruk dengan keburukan, itu sabar. Tidak merespon cacian dengan cacian, itu sabar. Dan bahkan kesabaran terhadap ujian yang semacam ini itu adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Sabar yang paling rendah. Ketika kita dicaci kemudian kita nggak balas, itu tingkatannya sabar paling rendah. Kalau sabar yang paling susah itu sabar melawan hawa nafsu. Itu sabar yang paling susah. Gimana di saat kita punya keinginan hati untuk ibadah, tapi hawa nafsu mendorong kita untuk meninggalkan ibadah itu, sibuk ngurusi dunia tapi kita melawan, itu yang susah. Kalau cuma sekedar menahan cacian, tidak membalas, itu mudah sebenarnya, mudah para hadirin, asal kita mau saja. Nah ini monggo para hadirin kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Jangan kita menyakiti orang, jangan kita mencaci maki. Gak bisa berbuat baik sama orang lain, ya sudah minimal diam aja lah. Minimal diam. Kalau nggak bisa berbagi yang manfaat, ya sudah diam. Nah, paling aman itu. Daripada kita ternyata sudah nggak berbagi manfaat, nggak berbagi kebaikan, sehingga malah ngerasani. Yang ada malah mencaci. Yang terjadi malah numpuk dosa. Tiang ngerasani ini tiang ingkang numpuk dosa. Dia semakin senang ngerasani, semakin dia rugi nanti di akhirat. Dan tidaklah seorang itu para hadirin menuduh orang yang lain dengan tuduhan-tuduhan fitnah, adu domba dan lain-lainnya, kecuali dia akan merasakan sebelum dia mati nantinya. Lek kaulah panjenengan kok sekarang membuka aibnya orang, nanti sebelum kita mati pasti Allah akan buka aib kita. Kalau sekarang kita nyakiti hati orang, sebelum kita mati nanti kita akan disakiti oleh orang lain, baru Allah akan cabut nyawa kita. Nah, sehingga hati-hati para hadirin. Ayo kita sarang-sarang ngikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Kita sering-sering hadir majelis maulidnya Nabi Muhammad. Kita duduk di majelis semacam ini para hadirin, untungnya bukan hanya untung akhirat, tapi untung dunia. Semua kita dapatkan. Bahkan orang-orang yang mempersiapkan acara ini semuanya dapat kenikmatan. Ini Masya Allah ada air yang disediakan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan idza quri al maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in au ala ghairihi minal masrubat wal makulat, jika ada air atau makanan yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke dalam makanan dan minuman itu alfu nurin wa alfu rahmah, 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Dan Allah akan mengangkat daripada setiap orang yang memakan dan meminumnya alfu illatin wa ghammin, 1000 penyakit dalam tubuhnya dan 1000 kesumpekan masalah dalam kehidupannya. Jadi apa yang dilakukan, yang sering kita perbuat di majelis semacam ini para hadirin, ada pejuang-pejuang yang menyediakan air, panitia yang menyediakan air, ini adalah salah satu yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan itu menurut daripada apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnati wal jamaah, kenapa kalau datang ke kiai bawa air, minta doa dengan wasilah air, diajarkan sama Nabi Muhammad. Para sahabat seringkali datang kepada Nabi Muhammad, bukan 1-2 orang. Banyak sahabat datang ke Nabi, mereka rela antri untuk minta barakah dengan air yang mereka bawa di wadah untuk didoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kenapa? Karena yang mendoakan Nabi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau panjenengan bawa air ke Nabi kan nggak bisa. Nggih. Jenengan kalau tak niat beto air santri mangke lek pas umroh ziarah Nabi nggih mboten kepanggih kali Nabi. Ngene mboten? Wong Nabi kita masuk ke dalam masjid ya, kita paling bisa ziarah kepada Nabi. Ketemu langsung dengan Nabi nggak bisa. Nah, tapi namanya Nabi Muhammad tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini para hadirin. Nama Nabi Muhammad tidak akan pernah sirna dari muka bumi ini, sehingga siapapun yang menyebut nama Nabi Muhammad, dibacakan tentang Nabi Muhammad, disebutkan tentang Nabi Muhammad di setiap makanan dan minuman yang kita hadapkan ketika kita baca majelis maulid, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan yang begitu luar biasa. Maka ini satu contoh yang baik. Semoga nanti juga dengan wasilah kita meminum air yang dibacakan maulid dari awal tadi, Allah berikan kesembuhan kepada kita zahiran wa batinan. Allah lancarkan rezeki kita, dan semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kita semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunasi semua hutang-hutang kita, dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, banyak barakah, dan Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kaula panjenengan sedaya di dunia hingga nanti di akhirat, dan kita diwafatkan setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk air yang disediakan. Semoga dengan wasilah meminumnya dan dengan berkahnya maulid, berkahnya Nabi, Allah berikan kesembuhan zahiran wa batinan. Allah angkat segala penyakit kita zahir wa batin. Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.